Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 2 Desember 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin, edisi 1 Desember. Ada beberapa yang masuk di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Nanti kita akan coba jawab satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita mulai dari ISG terlebih dahulu. Ya, hari ini ISG turun hampir 1%, penurunan yang cukup lumayan. Ya, dimana kita lihat potensi ISG di minggu pertama bulan Desember adalah melanjutkan penurunan wave 4 dengan target di 7.060 sampai dengan 6.900-an. Ini ya. Jadi hari ini penutupannya di 7.040 sekian. Jadi yang jelas area ini mungkin sudah hampir tercapai secara keseluruhan, namun nanti kita akan lihat bagaimana proses rebound ini akan dimulai. Untuk perdagangan hari ini kami lihat masih belum ada tanda-tanda atau sinyal rebound, sehingga ya mungkin ada baiknya memang kita masih harus lebih bersantai lagi, terutama kita dalam trading. Ya, kalau kita mungkin tujuan kita mengakumulasi saham-saham like invest, mungkin ini adalah waktu yang tetap menjadi waktu yang baik ya untuk kita melakukan akumulasi saham-saham yang secara fundamental ya like invest, dan secara teknikal harga saham yang sedang mengalami penurunan bersama dengan penurunan market atau ISG. Gitu ya. Jadi sementara ini untuk ISG sudah mencapai area support, namun belum tercapai seluruhnya. Meskipun seperti itu, ya kita berharap segera terjadi rebound ya di minggu kedua nanti. Gitu ya. Sementara ini masih belum ada perubahan sesuai dengan judul minggu ini ya. Koreksi sebelum window dressing Desember 2024. Oke. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Pak, tolong bahas BBKP, fundamentalnya bagaimana, kenapa harganya nggak naik-naik padahal sudah dikelola Bank Korea. Kira-kira ada peluang apa yang bagus di BBKP menurut Pak Yef? Sukses terus ya Pak, terima kasih. Baik, untuk BBKP sendiri sudah beberapa kali kita bahas dan sudah beberapa kali juga kita peringatkan waktu dulu tahun 2020. Saat itu ya sedang proses hal tersebut, ya dimana fundamental yang memang sudah ada ya itu tidak mudah untuk dibalikan langsung jadi bagus atau menjadi lebih baik. Malah kalau kita bisa bilang hal tersebut bisa menjadi sebuah ya keberlanjutan penurunan ya. Ini seperti yang kami sampaikan pada beberapa kesempatan, bahkan di target price ya kita sudah pasang terkait penurunan saham Bukopin ke 50 ya. Kalau Bapak Ibu mungkin mengikuti kami di Telegram dan aktif memperhatikan apa yang kami publikasikan beberapa waktu yang lalu ya, kalau Anda buka mungkin di Telegram YF Advisor gitu ya, kita memperingatkan saham ini di bulan Mei ya, bukan bulan Mei, bulan November 2023, di mana kami memasang target saham ini ke angka 50 ya. Oke, kita lihat dulu bagaimanakah fundamentalnya. Yang jelas ya, karena saham ini sebenarnya belum ada perubahan ya, fundamentalnya memang masih secara fundamental tidak layak invest ya gitu. Kalaupun ada peluang, mungkin peluangnya ini bersifat jangka pendek atau trading ya. Kalau kita lihat dari sini, memang ini masih jauh dari kata layak invest ya, seperti yang mungkin sudah sering kami sampaikan. Tapi kalau misalkan Anda belum tahu, perusahaan yang profit pun belum tentu kita bilang layak invest ya, apalagi yang seperti ini ya. Tentunya kalau investasi kita akan memilih dan memilah saham-saham yang benar-benar
kita merasa nyaman memegangnya tanpa rasa was-was atau khawatir gitu ya. Nah kalau seperti ini terus terang kalau saya, pengalaman saya baru 15 tahun di market, pegang saham seperti ini untuk invest, tentunya ya kami akan merasakan kekhawatiran ya kan, kekhawatiran terkait kinerjanya. Kita belum bicara harga sahamnya yang turun, ya jelas turun ya kan, lalu fundamentalnya seperti ini gitu. Nah kalau fundamentalnya sudah tidak layak, tentunya kami pun akan menghindarinya ya. Terkait nanti ada kenaikan harga sahamnya, ya mungkin kita bisa trading, tetapi untuk invest saya rasa dari saham-saham yang ada 800 lebih saham, saya rasa dengan mudahnya saham BKP ini, Bukopin ini akan ya tidak akan menjadi sebuah pilihan buat kami seperti itu ya. Sekalipun saham ini turun ke bawah 50 sekalipun ya, ke angka 1 per lembar pun ya, buat kami sekali lagi, Anda boleh beda, buat kami ya tidak layak invest ya kan gitu. Oke. Jadi mungkin peluang trading mungkin saja ya, karena harga sahamnya ini kan ketika kita prediksi ke 50 pun sahamnya kan ada kenaikannya gitu ya, tetap ada swing naiknya gitu ya. Tapi yang jelas kalau untuk invest kami akan memilih fundamental yang memang layak ya. Kalau harga sahamnya turun kita bisa nambah karena memang fundamentalnya layak, tapi kalau tidak layak ya kita nggak berani gitu ya, karena anggap saja kita culun lah ya, cupu gitu, investor cupu yang nggak berani pegang saham seperti saham-saham yang sedang rugi atau saham-saham yang kita harapkan bisa turun beberapa waktu lalu yang akan datang, kita bisa tiba-tiba dapat duit segunung gitu karena sahamnya tiba-tiba profit gitu ya. Kita lebih memilih memang yang bermain lebih aman, lebih moderat lah ya, tidak mau mengambil risiko yang terlalu besar karena kita berhadapan dengan saham yang ya seperti yang Anda tahu, saham ini kan resikonya tinggi ya gitu kira-kira ya. Jadi ini kita sudah peringatkan beberapa kali ya di 2023 ya, bulan Oktober, di 2020 kalau Anda mungkin sudah nonton Yift Talk pun kita sudah pernah bahas terkait akuisisi ini ya, itu dimana peralihan manajemen ini akan menjadi seperti apa, sudah pernah kita bahas waktu itu ya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Malam Pak F, tolong bahas BMRI untuk swing. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk masuk atau masih harus menunggu lagi? Oke, kalau kita lihat dari penurunan yang terjadi, indeks saham BMRI ini turun ya. Dan turunnya ini ya masih, kita lihat 0,7-nya ini sepertinya memang sudah diuji ya sekarang ini ya. Jadi 0,7-nya ini tepat di 6.000. Ketika sebuah saham itu sudah mencapai target turun, misalkan saham A, kita lihat target turunnya ke angka sekian, kemudian angka sekian itu sudah tercapai. Apakah kita beli? Tidak. Ya, kita harus menunggu konfirmasi swingnya ini mulai terbentuk dulu. Kalau belum ya kita tidak akan beli. Nah, seperti ini tekanan jual yang terjadi saat ini mungkin tidak terlalu signifikan ya. Kalau kita lihat dari sini, penurunan hari ini itu tekanan jualnya sedikit terefleksi di volume, itu sedikit mengalami penurunan karena memang mungkin level 6.000 ini level psikologis, dan juga memang level 0,7 yang biasanya saham-saham yang sedang konsolidasi seperti saham Mandiri ini kan konsolidasi ya. Oke, konsolidasi. Kita lihat di weekly tadi jangka menengah dia konsolidasi ya. Gitu. Jadi ini mungkin sudah berada di area support yang bisa diperhatikan. Ya, dipertimbangkan dan harus dipersiapkan gitu ya. Di sini ada beberapa support yang potensial dalam proses koreksi ini dapat juga dicapai, yaitu gap 5850 ya.
Jadi karena hari ini belum ada tanda-tanda dia rebound, kemungkinan bisa melanjutkan penurunan sedikit ke bawah 0,7 dan nanti di akhir minggu atau akhir pekan mungkin BMRI bisa kembali ditarik ke atas 6.000 ya. Kemungkinan seperti itu skenarionya setelah gap ini tertutup mungkin dalam bentuk shadow di daily ataupun di weekly chart ya. Kalau kita lihat di situ potensinya akan menutup gap terlebih dahulu. Jadi belum ya, masih menunggu lagi. Oke. Bagaimana update perkembangan IHSG yang masih belum solid reboundnya Pak? Apakah ada potensi untuk menutup gap di bawah 6.900-an? Karena saya lihat banyak gap yang belum tertutup di area tersebut. Tadi sudah kita bahas ya terkait IHSG. Ya, dimana kalau kita lihat dari Stockholm sendiri di sini gapnya itu memang ada beberapa ya, di bawah sini ada 6961 ya. Kita lihat dulu yang terdekat ini dulu ya, di 0,7 ini kebetulan memang ada gap juga ya. Sementara ini kita mengacu pada target yang sudah ditetapkan di Stockholm untuk IHSG. Jadi minggu ini minggu kemarin ya IHSG gagal membentuk atau melanjutkan menguji wave 4 ya, karena wave C-nya kembali berlanjut ya. Jadi false breakout gitu ya. Oke. Boleh dibahas saham Pertamina Pak, kedepannya akan bagaimana? Saham Pertamina saham yang mana? Ya. Itu silakan ditambahkan kode sahamnya, sebut saja kode sahamnya ya, jangan nyebut saham BUMN bagaimana. Saham BUMN kan banyak. Saham Pertamina ada Pegas, ada PGO ya kan, nah, yang mana ya gitu ya. Lanjut. Boleh bahas MDK untuk trading, di harga berapa bisa entry untuk trading ya. Baik, kita lihat di sini sudah mencapai target turun yang kita bahas di pembahasan sebelumnya, ekstensi 1,6. Hari ini netral, candle netral ya, berarti setelah target turun ini tercapai kita tinggal menunggu konfirmasinya apakah ini tembus atau rebound. Jika dia naik ke 19.15 bisa Anda untuk swing trade dengan target. Ini di pembahasan terakhir, Anda bisa cari di Telegram ya. Terkait pemasangan target-target ini ada 3 target ini. Anda bisa pasang target terdekat gitu ya di 2000 ya. 2000 itu sekitar 4% ya. Mungkin kalau besok ada kenaikan misalkan di 1890 atau maksimal di 1900 Anda bisa beli ya. Sudah ada misalkan ada kenaikan ke situ, mungkin Anda bisa coba untuk test lot karena sudah ada memang candle netral yang mengkonfirmasi. Kalau ada candle hijau berarti ada potensi untuk swing ya atau pullback. Target 1 di 2000 level psikologis, kemudian level selanjutnya di 2160 atau 50. Itu dari angka 1900 upside-nya Anda bisa dapatkan sekitar 13 atau 14%. Ya, seperti itu. Lanjut. Mohon analisa SKRN untuk swing. Oke. Kalau kita lihat dari sini sedang disupport ya, dan kalau saham ini sedang disupport biasanya anteng-anteng aja ya. Nah, tadi sempat naik ya. Di harga saat ini mungkin relatif berada di support yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk entry ya. Kita lihat di time frame yang lebih kecil, kita coba lihat di sini tadi dia coba untuk retest 400. Ini adalah resist terdekat, jadi itu bisa menjadi TP terdekatnya. Anda bisa ambil di bawahnya misalkan di 388. Kita coba lihat itu berapa persen gitu ya. Itu sekitar 5% atau 4%. Nah, kalau Anda bisa dapat di situ
Kemudian potensi paling maksimalnya untuk swing ya itu di 440 itu 19%. Anda bisa TP di situ. Jadi area TP-nya ini bisa Anda coba di terdekat dulu ya di 388 ini karena kami mengkhawatirkan saham ini akan konsolidasi ya. Jadi untuk naik lebih tinggi mungkin ada butuh waktu dulu untuk saham ini berproses menuju target selanjutnya. Nah kemudian kita tentunya kalau trading ya kita nggak cuma ngomongin masalah profit ya kan, kita harus bisa membatasi kerugian gitu. Misalkan saham ini ternyata gagal swing naik dan melanjutkan penurunan karena bisa saja itu terjadi, ya Anda bisa batasi seketat mungkin di 358. Mohon analisa SMDR untuk investasi, apakah saat ini sudah tepat untuk masuk untuk investasi? Oke, kita lihat ya, apakah saham ini memang like invest secara fundamental gitu ya. Oke, secara fundamental sendiri saham ini beberapa waktu yang lalu ya itu mengalami koreksi yang lumayan signifikan ya. Kalau Anda perhatikan nih bottom line-nya bisa turun di 70 sampai dengan 44%. Artinya penurunan ini cukup signifikan ya. Nah, kita coba lihat proyeksi di TradingView ya. TradingView ini memperkirakan bahwa bottom line di 2024 ini masih berpotensi melanjutkan penurunan di bawah 1 triliun di angka 800-an ya, 800-an billion, jadi 800 miliar. Kemudian untuk secara operasionalnya pun juga berpotensi untuk masih melanjutkan penurunan ya. Kita lihat dari sisi profitabilitas, apakah penurunan ini menyebabkan turunnya profitabilitas, karena itu juga penting ya untuk kita cermati. Oke. Dari sini kita bisa lihat dari tahun ke tahun bahwa terjadi penurunan profitabilitas, di mana di tahun lalu saat koreksi tahun pertama ya kan, tahun 2022 itu kan kira-kira puncak performance dari saham SMDR, Temas Line ya, itu kan saham ini kan lagi bagus-bagusnya. Kemudian 2023 itu mengalami koreksi dan itu menurut saya wajar ya. Dan kita lihat dari sini di 2023 itu turunnya lumayan jauh ya, hampir 2 kali lipat penurunannya ya. Kemudian kalau kita lihat dari 2024 gitu ya, ini juga masih turun ya, itu masih turun dan perkiraannya masih di bawah 10%. Apakah ini profitabilitasnya masih wajar? Menurut saya masih wajar ya, artinya dia masih dalam kategori di atas standar layak invest untuk profitabilitas. Namun untuk pertumbuhannya ini kira-kira masih ada potensi untuk recover dalam beberapa waktu ya, mungkin beberapa tahun ke depan. Jadi kalau Anda invest, saran kami karena performance masih belum bisa kembali ya, jadi kita belum terlalu urgent. Misalkan kita mau invest di saham ini, atau misalkan di 2022 kita jual saham ini seperti kami menjual Temas. Sekarang pun kita belum melakukan buyback, ini kan head to head ya kalau sama Temas. Kalau Temas sendiri sampai dengan detik ini di layanan kami baik itu peer maupun peers belum melakukan buyback lagi. Artinya belum cukup urgent untuk kita mengambil saham ini di waktu saat ini. Jadi mungkin kita bisa pertimbangkan beberapa waktu ke depan, menunggu memang kinerjanya ini sudah setidaknya profitabilitasnya sudah mendekati
mungkin pertumbuhannya belum, tetapi mungkin dari profitabilitasnya sudah mulai pulih di atas 10% seperti sebelum-sebelumnya ya gitu. Nah, dari harga sahamnya sendiri sebenarnya dalam jangka menengah pun masih ada potensi untuk setidaknya mengalami penurunan seperti yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu ya. Kalau Anda sekali lagi mengikuti kami di Telegram gitu ya, mungkin Anda sudah mengetahui ya target turun saham ini ke berapa, ke angka berapa secara teknikal gitu ya. Ini ya, oke, Anda bisa cek di Telegram ya. Anda bisa ketikkan kode saham yang ingin Anda cari, nanti akan ketemu ya. Potensi penurunan saham ini dalam jangka menengah panjang ya, yaitu di 218. Saat ini harga masih di 280. Ini pembahasan di November 2023. Ini beberapa kali dia naik ya. April kemarin sempat turun ke bawah 250, ke 250-an, kemudian balik lagi naik ya. Tentu saja ada prosesnya ya gitu. Tercapai atau tidak ya saya tidak bisa dapat pastikan, tetapi yang jelas secara teknikal dan juga fundamental saham ini masih memungkinkan dia untuk turun. Mungkin setidak-tidaknya ke 250-an ini dalam jangka menengah. Bukan besok ya, sekali lagi bukan besok. Ya kalau besok kasih ya bisa aja, tetapi kita lihat ini dalam jangka menengah ya gitu. Apapun yang kami prediksi turun, semoga prediksi saya salah karena tidak ada yang mau saham itu turun sebenarnya seperti itu. Tetapi ya lagi-lagi mau tidak mau, suka tidak suka ya kita harus ngomong apa adanya yang kami lihat. Entah itu nanti bisa kejadian atau tidak, ya saya tidak bisa bilang, tidak bisa kami pastikan. Ya, begitu. Baik, lanjut ya. Tolong bahas saham TPIA, apakah bisa naik ke 8.900 nyangkut? Wah. Kita lihat ya, secara teknikal berarti ya. Oke, kita lihat dari sini, saham ini belum membentuk sebuah pola pembalikan arah ya. Kemudian biasanya memang ada proses juga dalam penurunan gitu ya. Dan saat ini kita lihat dari pola-polanya memang angka 8.000 atau 9.000 itu masih memungkinkan ya secara teknikal untuk dia balik. Kita bicara jangka pendek dulu 7.500 ya. Itu kemudian 0,3 itu paling tidak target DCB di 8.250. Nah, pertanyaannya, apakah bisa ke 8.900 secara teknikal? Bisa. Tetapi ya kemungkinannya mungkin tidak sebesar di 8.250 ya. Gitu. Itu dengan catatan saham ini tidak membentuk low ya, lebih rendah dari low terakhirnya di 6.325. Jadi misalkan saham ini naik ya ke 7.500, kemudian dia turun lagi, ternyata dia menembus 6.000, ya ini akan beda lagi ceritanya ya. Terus sementara ini dilihat dari teknikal, potensi sementara ini paling tidak jangka pendek di 8.200 ya, bisa di situ. Kalau misalkan trading, misalkan saya trading ya, mungkin tidak terjadi ya, tidak mungkin terjadi di private trading room itu loss 5% nggak boleh ya kan, nggak mungkin ya. Nah itu mungkin misalkan saya melakukan khilaf ya kan, kemudian sahamnya turun melebihi batas risiko yang sudah kami patok atau kami sudah tetapkan, ya kita akan coba keluar di resist yang paling memungkinkan, bukan di paling terbaik. Karena apa? Ya kalau kita dikasih yang paling baik, kalau tidak bisa makin nyungsep ya kan. Gitu.
Gitu. Makanya ya mungkin bisa dikurangi secara bertahap di angka 7.500 sampai dengan 8.200. Itu kalau saya. Kalau Anda beda boleh. Anda misalkan, oh tidak Pak, saya maunya di 9.300 biar profit. Silahkan, Anda sudah siap dengan konsekuensinya berarti ya. Gitu. Mohon Bas Agro untuk swing sudah punya di 242, stop loss di berapa? Berarti stop lossnya aja ya. Ya kan, yang ditanya cuma stop lossnya ya. Oke, sudah punya di 242. Oke, kemudian sekarang harganya di 228. Nah, repot ya. Kalau Anda bertanya ke saya ya, mengacu aturan di YF Advisor punya di 242 ya, 242 sekarang di 228, itu berapa? 5%, 6% saya akan jual ya, gitu. Ini udah harus stop loss gitu ya. Jadi seperti apapun kondisi teknikalnya ya kan, saya kasih tahu ya, kalau namanya batasan risiko, stop loss itu harus dijalankan. Perkara dia setelah kita stop loss naik lagi atau tidak, itu bukan urusan lagi, karena fungsi dari batasan stop loss itu untuk melindungi modal ya, gitu. Itu adalah strategi untuk kita tidak menderita kerugian yang melebihi batasan risiko yang sudah kita siap terima ya. Nah, jadi stop loss itu bukan karena sahamnya ini berpotensi turun lebih dalam, tidak selalu, tetapi memang ya secara batasan risiko itu sudah ditetapkan di awal. Misalkan ada trader super agresif ya, super agresif itu berarti dia super ketat ya dalam membatasi kerugiannya, karena dia akan bermain cepat, tradingnya cepet ya. Dia mungkin nggak mau 1%, 2%, dia nggak maunya 0%. Bahkan dalam hitungan jam misalkan sahamnya tidak naik, dia akan siap jual. Itu ada yang seperti itu ya. Jadi sekali lagi masing-masing orang beda-beda ya. Anda mungkin, wah Pak, saya ini santai Pak, mau trading loss 10% nggak apa-apa, 20% nggak apa-apa. Oh berarti stop lossnya bisa mengacu pada 10% atau 20% itu. Kalau saya atau kami di YF itu maksimal 5%. 5% pun nggak mau, kalau bisa 3%, 2% atau 0% gitu ya. Nah ini kan secara teknikal pun ini juga saham ini konsolidasi ya sebenarnya. Kalau dia tembus ini bisa lanjut ke bawah ya, gitu. Konsolidasi di dalam tren turun. Kita tahu ya kalau tren turun itu kalau tembus support berarti tren turunnya berlanjut. Jadi kecil kemungkinan untuk kembali ke harga, mungkin ke harga yang Anda beli mungkin, gitu ya. Oke. Sekali lagi Anda boleh beda, Anda mungkin sudah menyiapkan strategi yang tersendiri gitu ya. Mungkin Anda bisa pakai kalau Anda mungkin merasa cocok, kalau tidak juga nggak apa-apa ya. Oke. Mohon bahas saham KKGI untuk swing trading, apakah sudah boleh masuk, kira-kira di berapa target TP-nya serta support kuatnya? Support kuat, TP dan support kuat. Oke. Kita coba lihat. Support kuat itu definisinya support atau resist. Kalau resist kuat ya, support ataupun resist yang diuji lebih dari 2 kali dan dia tidak berhasil melewatinya, gitu ya. Nah, kita lihat ya. Tadi pertanyaannya adalah apakah sudah boleh masuk, kira-kira di berapa target TP-nya. Target TP itu ditentukan setelah memang swingnya ini sudah dimulai. Kalau dia masih proses turun, yang kita bisa usahakan adalah mencari target turunnya. Ya, target TP ini kan ada target price. Target price itu definisinya ada target turun dan juga target naik ya. Kita harus luruskan ini ya. TP itu tidak target profit ya, target price. Oke? Gitu ya. Ini saya coba. Kira-kira TP yang dimaksud ini adalah target price ya, berarti target turun. Jadi ini perlu kita luruskan supaya tidak salah paham.
Oke, target turun ya. Kita mengacu pada teknikal. Target turunnya kita pakai solid yang memungkinkan, paling memungkinkan 0,6 ya. Ini 466. Apakah ini kuat? Ya, kita coba lihat. Sebelumnya ini pernah menjadi resist ya satu kali. Kemudian breakout. Balik lagi dia menguji, bukan level yang kuat. Ya. Tapi level yang kuat itu berada di bawahnya, yaitu di 436. Sehingga kalau kita mau entry, berarti harganya harus masuk di area ini dulu. Dia turun dulu di area ini, baru kita lihat. Ya, barulah nanti kita tentukan TP selanjutnya atau target price profitnya. Gitu, ya. Oke. Apa ini? BG itu apa nih? BG bank atau apa? Jangan disingkat-singkat lah ya. Kayak SMS kan, ini kan nggak bayar ya. Anda mau panggil saya Mas, Bang, tapi ya tulisnya yang lengkap lah ya. Masa gini nulisnya ya? Gitu. Silahkan dikoreksi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Yev. Nah, ini kan jelas ya, manggilnya Bang ya kan. Kalau BG kan artinya banyak ya. Gitu. Mohon maaf sebelumnya. Mohon pandangan untuk UNTR swing mumpung Desember mau ada window dressing. Oke. Kita lihat ya. Oke, untuk secara teknikal saham ini konsolidasi ya. Nah, konsolidasi itu boleh nggak sih untuk swing trade? Boleh, tetapi berapa persen yang dicari itu kan? Nah, oke. Nah, saat ini kalau dia naik ke resist konsolidasinya ini hanya 2%. So, saran saya kalau Anda mau swing trade di saham ini, strategi yang mungkin Anda bisa coba adalah menunggu saham ini turun ke support konsolidasi di 26 150 sampai dengan 25 725 itu. Tetapi sepertinya ini akan cenderung menguji resist dulu ya, 27.975 atau 28.000. Kalau dia naik di 28.000 dan tutup di situ, Anda bisa beli untuk swing ya, dengan target ya. Kita coba ya. Ada beberapa gap ya di sini. Mungkin gapnya akan ditutup di proses konsolidasinya ini berakhir, yaitu di 30.000. Nah, kalau Anda ambil di situ ya, Anda berpotensi mendapatkan profit 8%. Ya, 8%-an. Ya, 8% ini cukup atau tidak, sekali lagi itu tergantung ya. Tergantung masing-masing, kalau kami kurang gitu ya. Nah, ini bisa ditingkatkan di 31 125 dengan catatan breakout dulu ya. Nah, kemudian menariknya kalau Anda ngambil di situ, Anda bisa stop loss seketat mungkin di 27.800 di bawah resist tersebut. Artinya apa? False breakout gitu ya. Lanjut. Malam Pak Yev, tolong bahas BREN untuk swing trade. Oke. Sekarang konsolidasi juga ya. Kita lihat dari potensi di konsolidasinya. Ini sekitar 10 sampai dengan 9% ya. Bisa nggak ya? Bisa untuk trading di saham BREN ini dengan stop loss di 6.500. Oke, gitu. Apakah saham STAA Like Invest? Sudah saya bahas kemarin belum lama ini. Anda bisa cari di Telegram. Kalau pembahasan Like Invest atau tidak itu perubahannya atau datanya itu kan kita pakai laporan kinerja ya kan, kuartalan ya. Jadi ya kalau pembahasannya itu mungkin baru minggu lalu atau 2 minggu yang lalu gitu ya, mungkin ya masih belum ada perubahan gitu ya.
Nah, ini sudah kita bahas. Anda bisa tonton lagi. Like Invest. Anda bisa lihat di situ. Baik. Sudah saya jawab semua ya. Semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan tulis kembali pertanyaan atau konsultasinya. Tulislah yang jelas, sampaikan yang sedetil mungkin Anda ingin konsultasi, sampaikan saja sedetil-detilnya ya. Tapi tidak perlu Anda sampaikan berapa ratus juta, tidak ya. Anda punya di saham ini harga segini, gimana strateginya gitu, cukup ya. Tapi kalau Anda mungkin konsultasinya ingin yang lebih, ya tentu saja Anda harus berkonsultasi dengan advisor di Telegram. Kalau Anda member ya, Anda bisa chat dan minta saran, baik itu trading maupun investasi ataupun trading trend following sesuai dengan layanan yang Anda ikuti ya. Gitu yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, baik itu edukasi yang mungkin sesuai dengan apa yang ditanya ataupun mungkin tambahan-tambahan dari saya yang masih relate dan tidak, silahkan Anda ambil. Entah itu Anda ambil sebagai untuk memperdalam lebih lagi ya, Anda pakai itu untuk memperdalam lagi, silahkan ya. Yang jelas apa yang kami sampaikan di sini ini adalah opini dan prediksi atau analisa yang bisa benar dan bisa salah. Anda perlu memprosesnya lagi, jadilah penonton yang bijak ya. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.